Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Seorang istri menyesal ceraikan suaminya yang cacat karena kecelakaan setelah 3 tahun berlalu. Begini kisahnya. Kisah ini datang dari seorang wanita yang tidak disebutkan namanya yang dilansir dari situs Malaysia Good Times. Netizen memperdebatkan mengenai keaslian dari kisah ini. Namun terlepas dari itu, kisah ini sungguh menginspirasi dan menarik untuk dibaca. Berikut kisah dari sang wanita tersebut. Alasan saya menikahi dia adalah karena keluarganya memiliki beberapa urusan bisnis di kota dan keluarganya dianggap cukup kaya di desa kami. Ketika dia diperkenalkan kepada saya oleh Mak Comblang, saya dapat mengatakan bahwa dia benar-benar terpesona oleh kecantikan saya. Saat itu saya dianggap sebagai salah satu gadis tercantik di desa. Orang tua saya meminta $20.000 Amerika Serikat, 280 juta rupiah sebagai mas kawin. Tetapi sedikit yang saya tahu bahwa mertua saya bahkan tidak berunding untuk mas kawin. Orang tua saya sangat bahagia ketika mereka menerima sejumlah uang yang besar. Jadi begitulah cara saya menikah dengan suami saya. Meskipun saya dan suami tidak mengenal satu sama lain dengan baik sebelum pernikahan, hubungan kami dengan suami saya setelah pernikahan saya anggap cukup baik. Suami saya adalah pria jujur, orang yang sangat bijaksana dan luar biasa dalam berbisnis. Sementara itu saya menjadi ibu rumah tangga merawat rumah kami. Suatu hari mitra bisnis suami saya datang ke rumah saya. Namanya Liang dan dia pria yang sangat tampan dan humoris. Saat makan malam dia diam-diam menatapku dan entah bagaimana pandangan yang genit membuat pipiku memerah. Setelah makan malam itu dia datang dan mengunjungiku beberapa kali. Dia juga memberi saya hadiah bahkan ketika suami saya ada. Dia sering memujiku bahwa saya adalah wanita yang sangat cantik. Di sisi lain, semua berjalan baik untuk suami saya dan saya. Bisnisnya berkembang dan kami semakin dekat satu sama lain. Sayangnya, hari-hari baik itu tidak bertahan selamanya. Pada salah satu perjalanan bisnis suami saya, dia terlibat dalam kecelakaan yang mengerikan. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, dia sudah dalam keadaan koma karena pendarahan otak. Untuk mengobati suami saya, orang tuanya menghabiskan semua tabungan mereka dan menjual bisnis suami saya untuk membayar perawatan medisnya. Untungnya suami saya selamat dari cobaan, tetapi luka di kakinya terlalu mengerikan sehingga harus diamputasi. Pada saat itu kami semua benar-benar hancur dengan berita buruk. Suami saya menjadi orang yang cacat dan saya harus berada di sisinya 24 jam untuk mengurus semua kebutuhannya. Keluarga kami menjadi miskin dan berhutang banyak karena dia tidak bisa mengelola bisnisnya. Memikirkan kehidupan kami yang keras untuk kedepannya nanti membuatku sangat sedih. Saya tidak dapat menahan tangis setiap kali saya memikirkan nasib buruk kami. Saya benar-benar merindukan kehidupan yang kami miliki sebelum suamiku mengalami kecelakaan. Anehnya, Liang muncul dan menghujani saya dengan ceramahnya yang manis. Setelah beberapa percakapan, hatiku mulai bergerak. Saya kemudian membuat keputusan dan mengatakan kepada semua orang bahwa saya ingin menceraikan suami saya yang cacat. Jadi saya meninggalkan mantan suami saya dan akhirnya bersama Liang. Melihat suami dan mertua saya dapat melihat bahwa mereka sangat kecewa dengan keputusan saya. Hari di mana saya siap untuk pergi, mata mereka penuh dengan kebencian. Saya berkata pada diri sendiri, betapa beruntungnya saya bahwa kami tidak memiliki anak. Jika tidak, perceraian ini tidak akan pernah terjadi sama sekali. Saya kemudian mengikuti Liang dan pindah ke kota. Pada awalnya dia sangat baik kepada saya dan menemukan tempat bagi saya untuk tinggal.
Liang saat itu juga mempunyai seorang istri namun belum bercerai. Liang mencarikan saya pekerjaan di toko temannya sebagai penjaga toko. Hubungan saya dengan Liang berlangsung selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini saya tidak menerima kabar tentang mantan suami saya sama sekali. Dalam 3 tahun hubungan saya dengan Liang, saya memperhatikan bahwa perilakunya perlahan berubah. Dia biasanya akan datang dan mengunjungiku setiap hari, tetapi begitu dia bosan bersama denganku, dia akan pergi selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Suatu kali dia sangat marah sehingga dia bahkan memukul saya. Saya sangat sedih dan takut oleh agresifnya dan saya menangis. Sekarang saya mendapat uang sendiri untuk menghidupi diri sendiri karena dia tidak pernah pulang dan memberi saya uang. Suatu hari saya sedang berjalan di pasar ketika saya melihat sosok yang saya kenal. Ketika saya melihat pria itu, saya menyadari bahwa wajah itu adalah mantan suami saya. Apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa mantan suami saya bisa berjalan. Saya melihat dia keluar dari BMW baru. Begitu dia membalikkan wajahnya, mata kami saling bertemu. Dia sama terkejutnya dengan saya. Kemudian mantan suami saya menghampiri saya dan bertanya apakah saya baik-baik saja di kota. Saya terlalu terkejut ketika melihat dia bisa berjalan dengan baik. Jadi saya bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kakimu lebih baik sekarang?" Mantan suamiku memberitahuku bahwa dia memasang kaki prostetik sehingga dia bisa bergerak secara mandiri. Sejak saya pergi, dia menghidupkan kembali harapannya untuk hidup. Melalui kontak bisnisnya, dia perlahan-lahan membangun kembali bisnisnya dan secara bertahap menjadi sukses lagi. Sekarang bisnisnya lebih besar dari sebelumnya dan masih terus berkembang. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia baru saja membeli BMW baru. Saya benar-benar bahagia mendengarnya dan saya bersyukur dia bersedia melepaskan masa lalu kami dan berbicara kepada saya. Pada saat itu saya berpikir bahwa mungkin ada kesempatan baginya untuk memulai kembali dengan saya. Sayangnya dia memberitahu saya bahwa dia akan segera menikah lagi. Alasan dia menghampiri saya adalah bertanya apakah saya ingin menghadiri upacara pernikahannya. Ketika saya mendengar kata-katanya, saya menangis dan lari dengan wajah tertutupi oleh tangan saya. Saat itu semua tahun yang saya habiskan bersama Liang terlintas di depan mataku dan saya menyesali itu. Seharusnya saya tidak meninggalkan mantan suamiku ketika menderita. Jika saya masih menikah dengan mantan suami saya, betapa indahnya hidup saya sekarang. Saya tidak akan berada dalam situasi beban keuangan saat ini. Kami bisa bermain dengan anak-anak kami di taman dan menikmati hidup sejahtera bersama dan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.